Sementara itu, pemirsa, tim evakuasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Jakarta Pusat kesulitan mengevakuasi belasan korban yang terjebak reruntuhan gedung. Ya, setelah bekerja keras dan hati-hati, 7 korban berhasil diselamatkan. Nasib malang dialami sopir angkot yang ditemukan meninggal dunia. Ibu di dalam ya, sudah di dalam ya. Petugas tim penyelamat dari pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan 7 korban reruntuhan bangunan yang ambruk di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Satu persatu korban yang berhasil diangkat dari balik reruntuhan diberi bantuan pernafasan dan ditempatkan di mobil ambulans. Isak tangis mewarnai evakuasi yang berlangsung dramatis ini. Ambulans. Amar kuat. Amar kuat deh. Dede Yumi lagi ngapain, Dede Yumi? Dede lagi ngapain, Mar? Saya selamat Lisa. Saya selamat saya Lisa. Ya Allah. Korban yang berhasil diselamatkan terdiri dari 2 orang anak dan 5 orang dewasa. Petugas pemadam kebakaran mengatakan kondisi tersulit saat mereka akan mengeluarkan 4 orang karena banyaknya material yang menimbun tubuh korban. Petugas memasang tiang penyangga untuk membuat ventilasi agar bisa menjangkau korban serta memberi korban ruang untuk bernafas. Untuk sementara yang udah bisa kita evakuasi 4 orang, Pak. 4 orang. Nah, itu anak kecil dari dalamnya sana rumah 1, terus dari yang mobil metro juga ada 2. Terus dari sini yang Grab itu 1. Seluruh 4 orang. Iya, 4 orang. Oh, sementara di dalam ini masih ada info, masih ada yang masih tertimbun. Bangunan 3 lantai di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat ini runtuh Jumat pagi. Diduga pondasi bangunan yang tidak kuat menjadi penyebab ambruknya bangunan. Muhammad Ridwan, Jak TV. Bangunan yang runtuh merupakan rumah indekos yang sedang direnovasi. Namun ternyata perbaikan rumah indekos ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan telah disegel Kecamatan Johar Baru. Sebuah alat berat diterjunkan ke lokasi untuk membantu meringankan evakuasi warga dan pekerja yang terjebak di reruntuhan bangunan di Jalan Velbak, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat siang. Bangunan indekos 3 lantai milik Haji Musa ini ambruk dan menimpa 4 rumah, sebuah angkot, dan pengemudi ojek online. Menurut Lurah Tanah Tinggi Ihsan, bangunan yang masih dalam tahap renovasi ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan telah disegel pihak Kecamatan Johar Baru. Namun pemilik bangunan tetap melanjutkan proses renovasi. Sempat disegel sama pihak Citata. Alasan disegel kenapa waktu itu, Pak Lurah? Karena mungkin berkaitan memang nggak ada izin atau konstruksinya belum ada, yang belum belum ada izin dari Citata. IMB belum ada. Oh, tapi ini nekat lagi dibangun lagi. Iya, kita. Berapa tingkat sih Pak Lurah ini? Ini 2 tingkat sementara. 3 tingkat rencananya. 3 tingkat ya, Pak? Udah jadi 3 tingkat. Bangunan 3 lantai ini runtuh Jumat pagi dan menimpa sebuah angkot, pengemudi ojek online, dan 4 rumah di sampingnya. Seorang pengemudi angkot Doli Pakpahan berusia 45 tahun meninggal dunia. Sedangkan pengemudi ojek online dan 6 orang berhasil dievakuasi menderita luka ringan hingga berat. Sementara itu, hingga Jumat sore, petugas masih berusaha mengevakuasi 3 warga dan 2 pekerja yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Muhammad Ridwan, Jak TV. Wali Kota Jakarta Pusat mendatangi lokasi bangunan ambruk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyerahkan kasus ambruknya bangunan kepada pihak kepolisian. Ya, sementara itu 1 korban tertimbun kembali berhasil dievakuasi. Setelah proses evakuasi selama hampir 4 jam, 1 dari 3 korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan indekos akhirnya berhasil dievakuasi petugas SAR Nasional Kamis sore. Korban seorang perempuan yang mengalami luka patah leher dan luka di sekujur tubuh akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara mendatangi lokasi bangunan runtuh. Menurut Bayu, pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan agar mengurus perizinan namun tidak juga digubris. Pihaknya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Sedangkan korban reruntuhan bangunan mendapatkan 13 korban, 1 meninggal dunia yang terakhir, dan hari ini kita upayakan masih ada 2 orang yang masih ada di dalam. Kami berupaya untuk bisa menyelamatkan. Kalau melihat dari struktur bangunan sesuai dengan standar. Ya, yang pasti tidak sesuai standar. Karena apa? Ada surat pemberitahuan untuk mengurus perizinannya, gitu. Dan mereka diminta untuk membongkar bangunannya. Dan yang bersangkutan pemilik ini masih terus. Setelah proses panjang evakuasi, petugas SAR Nasional akhirnya berhasil mengevakuasi 2 korban terakhir di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk. kedua korban adalah nenek dan cucunya yang didapati meninggal dengan kondisi sedang berpelukan. Anak kecil ya bang? Iya. Ya Allah, ya Allah. Yang kecil. Udah. Ya Allah. Remaja ini tak hentinya menangis saat melihat 2 korban terakhir yang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat sore. Keduanya dibawa dalam 1 kantong jenazah. Kedua korban adalah seorang nenek dan cucunya yang ditemukan petugas SAR Nasional setelah upaya pencarian selama lebih dari 4 jam. Saat ditemukan di bawah reruntuhan bangunan, kedua saling berpelukan. Penemuan 2 jasad korban mengakhiri pencarian setelah seluruh korban dipastikan telah berhasil dievakuasi. Sebanyak 15 orang tertimbun bangunan, 3 meninggal dunia yakni seorang sopir angkot, nenek dan cucunya. 12 korban lainnya termasuk anak-anak mengalami luka ringan hingga berat. Lokasinya seperti ini, kita nggak mungkin approach vertikal, kita akhirnya approach-nya pakai horizontal dengan dinding wall yang ada rumah sebelah kita bobol. Kita buat sistematis supaya triangular sehingga ketika kita buat hole itu di atasnya tidak turun. Berapa yang ditemukan tadi di korban seperti apa Mas? Dua kita temukan. Posisinya di mana? Di posisi satu yang anak-anak, satunya perempuan dalam posisi